Di balik kepak sayap kupu-kupu. Kita semua pasti tahu kan bagaimana kupu-kupu dapat terbentuk. Sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, prosesnya tidaklah mudah. Begitupun tercetaknya generasi bangsa. Dari telur yang menetas hingga nantinya menjadi kupu-kupu. Di fase ulat akan berganti kulit 2 hingga 6 kali sebelum menjadi kepompong. Bagi setiap ulat, untuk menjadi kepompong memerlukan waktu yang berbeda-beda. Begitu pula dengan anak usia dini. Untuk bisa menumbuhkan perkembangan potensinya, memerlukan waktu dan kebutuhan yang berbeda pula. Disinilah peran kita sebagai pendidik dibutuhkan untuk memfasilitasi proses perkembangan potensi anak dengan baik. Saat menjadi kepompong, ulat mempersiapkan dirinya untuk berubah menjadi sesuatu yang baru. Layaknya anak di fase ini, anak akan sering mengamati, memahami, kemudian dapat menciptakan suatu karya. Katy Pradik berpendapat bahwa setiap kupu-kupu memiliki keragaman, baik warna maupun bentuk sayapnya. Hal tersebut disebabkan karena pigmen asli serta intensitas cahaya yang menyinari selama menjadi kepompong. Apabila kepompong jauh dari sumber cahaya, maka semakin redup warna pada sayapnya. Akan tetapi, apabila kepompong mendapat cahaya yang cukup, maka warna sayapnya pun terlihat semakin indah dan cerah. Sama halnya dengan anak usia dini. Agar potensinya dapat berkembang dengan indah dan cerah, kita harus bisa memfasilitasi agar potensi dan kebutuhan perkembangannya dapat terpenuhi. Untuk bisa mengetahui perkembangan kupu-kupu, dibutuhkan pengamatan dengan jelas. Sama halnya seperti orang tua dan anak. Dalam hubungan yang baik antara orang tua dan anak, dibutuhkan komunikasi yang baik dan efektif. Kita semua pasti tahu, dari telur, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang indah, tentunya banyak proses dan tahapan-tahapan yang harus dilewati. Sama halnya dengan kupu-kupu yang memiliki banyak tahapan, anak usia dini juga memiliki banyak tahapan dalam belajar. Kupu-kupu membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam ketika baru keluar dari kepompong untuk memumpah darah ke seluruh bagian sayap agar bisa bergerak dan kuat untuk mengepakkan sayapnya. Sama halnya dengan kupu-kupu yang memerlukan kecukupan waktu, anak juga memerlukan kecukupan waktu dalam bermain agar anak dapat menghasilkan karya yang indah. Bahkan, mungkin jauh lebih indah dari yang kita perkirakan. Kini sebuah telur sudah berubah wujud menjadi kupu-kupu yang cantik. Agar kupu-kupu tersebut dapat bertahan hidup, ia membutuhkan nutrisi untuk tubuhnya. Sama halnya dengan anak usia dini. Anak usia dini membutuhkan asupan nutrisi yang lengkap agar sistem imun dalam tubuhnya semakin kuat. Kesehatan dan gizi adalah hal yang berkaitan erat dengan anak usia dini. Sebagai pendidik dan orang tua, kita berkewajiban untuk memenuhi asupan gizi seimbang. Dalam berproses ketika ulat menjadi kupu-kupu, terdapat keyakinan bahwa ulat pasti akan berubah menjadi lebih indah. Sebelum berubah, ulat telah memiliki perencanaan yang matang, sudah memperhitungkan kebutuhan nutrisi dalam waktu yang pasti. Seperti para pendidik, dalam berproses harus memiliki keyakinan juga perencanaan yang matang dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Kupu-kupu menjadi lambang kebebasan. Tetapi kebebasan itu memiliki tujuan. Kupu-kupu bisa bebas ke sana kemari mencari makan. Tetapi tidak semua bunga memiliki nektar yang bisa diserap. Layaknya anak yang bebas bermain, tetapi tidak semua permainan memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu, hadirnya pendidik menjadi fasilitator untuk anak agar kegiatan bermain anak menjadi lebih berbobot. Seindah kepak sayap kupu-kupu, seindah itulah jalan anak-anak bertumbuh. Well, thank you very much.